Pertama memang ada komunikasi yang tersumbat antara PSSI dengan yang bersangkutan. Karena jujur ya, Iwan Bule mengatakan ada komunikasi yang tersumbat guys. Jujur ya, ini jujur, terbuka. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini guys kita bakalan membahas hasil pertemuan dari Ketua PSSI Iwan Bule dan Sintayong. Nah pertemuannya nggak tatap muka, nggak langsung face to face, tetapi melalui virtual teman-teman. Nah pasti kalian penasaran apa isi pertemuan tersebut guys. Nah ini menarik. Kenapa guys? Ini menariknya karena udah banyaknya yang keluar dari statement dari baik itu Indra Sapri ataupun Yayan Tumena ataupun pengamat di luar sana. Nah di sini Iwan Bule langsung menegaskan bahwa Sintayong bertahan. Nah tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung melihat cuplikan wawancara Iwan Bule dan wartawan. Nah di sini guys Iwan Bule bakalan menjelaskan polemik konflik awal PSSI ataupun oknum-oknum PSSI dengan Sintayong. Kita lihat dulu apa yang dijelaskan ya. baik rekan-rekan kalian, media yang saya tidak semangatkan, malam ini jam 21.40 saya akan merilis hasil virtual atau Zoom meeting dengan Sintayong, pelatih kita. Kegiatan diskusi tadi dimulai pukul 20.00, di mana hanya saya berdua dengan yang bersangkutan. Tentunya ada pendamping interpreter. Nah, satu guys, pertanyaan yang menarik menurut aku itu apa? Pertanyaannya sebelum kita masuk ke intisari, tidak ada pemimpin ataupun staf PSSI ataupun wakil ketua umum PSSI yang mendampingin Muhammad Iriawan ataupun Iwan Bule pada saat konferensi pers ini. Ini nggak tahu teman-teman, apakah cuman one shoot, satu kamera ini men-shoot sempit teman-teman, nggak lebar, mungkin di sebelahnya ada Iwan Budianto ataupun wakil ketua umum PSSI yang lain atau bagaimana. Nah kalau dari sini teman-teman, angle ini hanya ketua umum PSSI sendiri. Pertanyaannya, kemana wakil ketua umum PSSI lain ataupun pemimpin ataupun staf-staf PSSI yang lain? Ini menarik nih, cuman Iwan Bule ya yang tatap muka dengan wartawan guys. Kita lanjut. Intinya pertemuan Zoom tersebut adalah pertama memang ada komunikasi yang tersumbat antara PSSI dengan yang bersangkutan. Karena jujur ya, Iwan Bule mengatakan ada komunikasi yang tersumbat guys. Jujur ya, ini jujur, terbuka. dalam COVID kemarin, sehingga komunikasi itu tidak lancar ya. Tapi sudah sepakati apa yang kemarin menjadi polemik, beliau sudah lupakan. Beliau ingin terus membangun melatih sepak bola khususnya timnas. Ya. Pada saat yang bersangkutan datang memang banyak berdiskusi dengan saya, termasuk roadmap yang disampaikan. Kita tidak tahu tiba-tiba ada COVID, sehingga pasti ada perubahan roadmap. Di akhir pembicaraan Sintayong dengan saya, beliau tetap akan komit untuk melatih timnas kita. Nah, tetap komit guys, melatih timnas kita Sintayong. Garis bawahin ya, kita lanjut. Baik 19, 23 maupun senior. Baik 19, 23 senior. Tetap teman-teman dalam konsep awal ya, ketika Sintayong melatih timnas, tetap ya sekarang juga tetap dia melatih 3 timnas, U19, U23 sampai senior. Karena awalnya demikian ya. Awalnya demikian. Nah, artinya beliau akan terus melatih. Kita bicara secara kekeluargaan. Saya sampaikan kamu Sintayong umur 52, saya 58, berarti kamu adik saya. Senang. Kemudian 1-2 hari beliau akan membuat roadmap termasuk list-list pemain yang menurut beliau akan mungkin nanti dipakai ya. Betul. Dari roadmap tersebut kita akan pelajari. Setelah pelajari kita akan sampaikan lagi. Maka nanti tanggal kembalinya ditetapkan oleh PSSI. Setelah roadmapnya itu sampai ke tempat saya. Jadi kita akan diskusikan mungkin 1-2 hari, kita diskusi lagi untuk bisa segera dalam bulan Juli ini. Saya harapkan mungkin awal Juli yang bersangkutan sudah kembali. Berkaitan dengan TC, saya sampaikan. Nah, mungkin guys kalian pasti bertanya kenapa Sintayong itu nggak ke Indonesia. Mungkin guys ini bukan aku menjudge ya, mungkin karena di channel aku nggak pernah
berkata-kata negatif, membuat konten-konten negatif, enggak. Kita selalu berpikiran positif. Nah, mungkin guys, kebijakan-kebijakan setiap negara itu dalam keadaan pandemi Covid ini banyak beragam, banyak hal-hal berbeda. Nah, Sintayong sekarang berada di Korea. Mungkin ada protokol-protokol yang harus diselesaikan dulu Sintayong di sana sebelum menuju ke Indonesia, guys. Nggak bisa ujuk-ujuk menuju ke Indonesia. Nah, protokol-protokolnya apa? Ya, aku kurang tahu ya. Mungkin bisa kalian cek apa sih persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan orang Korea ketika ingin menuju ke suatu negara dalam keadaan pandemi Covid ini. Coba kalian cek lah. Mungkin ada peraturan-peraturan gitu, ataupun mungkin nggak ada peraturan-peraturan seperti itu. Ya, bisa kalian cek sendiri, guys. Nah, selanjutnya guys, video tentang TC Timnas Indonesia dilakukan di mana, ataupun ya berkaitan tentang TC Timnas lah, kita lihat lah. Berkaitan dengan TC, saya sampaikan, bukan saya tidak memberikan ke Korea, ya. Di awal kan TC kita mendukung kemanapun juga, namun kan situasi COVID. Dari awal Muhammad Iriawan, ketua PSSI guys, mendukung kemanapun TC itu dilakukan, baik itu Korea, nggak usah Korea, Spanyol, Brazil, kemanapun itu didukung. Tetapi ini COVID guys, COVID, adanya pandemi COVID Corona. Kita lanjut. Bagaimana dengan keselamatan anak-anak saya yang berjumlah 44 itu untuk U20, belum yang senior juga kan dia latih, apakah berangkat semua kan tidak mungkin. Nah, di sini guys, garis bawahin ya, diutamakan keselamatan. Keselamatan guys, keselamatan ya. Hei, keselamatan. Keselamatan. Kita tidak menjamin juga kita akan selamat di sana. Nah, ya. betul. Jadi rentan sekali ya. Saya sayang sekali, saya memperhatikan kesehatan mereka. Sintayong di sini lebih bagus karena dia jelas di sini sehat dari sana. Kalau tidak sehat tidak pulang. Ya, sampai betul. sini tentu dites lagi oleh protokol kita. Kemudian kalau sudah di swab mungkin tidak ada indikasi kan sudah tenang. Nah, jadi kalian cari guys, garis bawahin ya. Coba kalian cari apa sih syarat warga negara Korea yang jikalau ingin mengunjungi suatu negara dalam keadaan pandemi COVID ini guys. Apakah ada harus melewati protokol-protokol, ataukah ada perlu waktu lagi guys Sintayong untuk menuju ke Indonesia? Coba kalian cek ya. Komen di bawah. U16 juga sudah mulai akan bertanding minggu depan di Bekasi ya. Ada protokol kesehatan. Jadi intinya beliau akan kembali ke kita, ke Indonesia. Dia akan mengikuti masalah TC ya. TC nanti sudah kembali ke sini, situasi baik tentu kita akan akomodir. Karena dulu kan juga TC bukan di Korea saja, beberapa negara Eropa, kemudian juga Asia dan sebagainya. Itu kira-kira hasil saya tadi virtual meeting Zoom dengan bersangkutan. Beliau komitmen akan membangun sepak bola Indonesia dengan federasi, dan beliau sampaikan beliau sayang kepada sepak bola Indonesia. Wow, Sintayong sayang ke sepak bola Indonesia. Wow. Kita mungkin sama-sama kita satu Asia ya. Satu Asia. Sehingga nanti pada waktunya antara bulan Juli awal dia akan kembali ke Indonesia. Sampaikan salam hormat dari Sintayong kepada pecinta sepak bola seluruh Indonesia. Itu kira-kira teman-teman. Nggak ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman. Mengenai pelatnas nanti kabarnya akan di mana Pak? Sebelumnya kabarnya akan di Stadion Madia atau di ABC? Itu Tanya sudah ada pelatnas penonton? Yang mana yang ini? Yang ini yang timnas. Saya sudah berkomunikasi dengan Menpora. Kita menunggu dari yang berwenang dari Stadion Madia ya. Kita sih berkeinginan di Stadion Madia ya. Apa sih susahnya memberikan mengakomodir tim kita di stadion ini? Kan ini tim Indonesia gitu kan. Ya, betul. Kalau tidak mungkin kita akan cari yang lain yang Berarti guys, di sini di garis bawahin ya, kalian garis bawahin untuk ketiga kali. Di sini ditekankan karena dalam keadaan pandemi Covid, dalam keadaan corona seperti ini guys, ditekankan untuk dilakukan TC di Indonesia. Nah, stadionnya, stadion mana, lokasinya, lokasi mana sedang dicarikan, sedang dikomunikasikan guys. Cukup jelas ya. mungkin lebih serupa representatif daripada Stadion Madia. Kita ingin demikian. Kalau U16 kan sudah ditetapkan di Bekasi ya. Yang berharap nanti dari pengelola Stadion Madia untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita ya. Oke. Siap, mudah Pak. untuk kita bisa berlatih di Stadion Madia. Ya. Karena memang pengolahan itu bukan ada di Kemenpora, ada di pengolahan khusus di bawah Seknet ya. Ada lagi? Belum. Oke guys, sampai situ wawancaranya guys ya. Nah, jadi di sini ada yang beberapa poin yang aku ingin sampaikan. Pertama,
pada saat wawancara ini tak ada satupun yang mendampingin Iwan Bule. Nah, di awal udah aku sampaikan guys ya, apakah itu di luar ya, berjarak, social distancing, physical distancing, aku nggak tahu. Nah, tapi dari gambar ini nggak ada yang mendampingin Iwan Bule. Yang kedua guys, gimana ceritanya? Gimana ceritanya yang dimana Indra Sapri ataupun Yayan Tumena ataupun orang-orang yang sempat dalam tanda kutip ya memberikan komentar terhadap Sintayong. Gimana tuh ceritanya? Aku pun nggak ngerti tuh ceritanya. Apakah jadi saling nggak enakan? Apakah komunikasi mereka nantinya bakalan mumet, bakalan terhambat? Aku pun nggak ngerti. Kenapa nggak pada malam ini juga? Banyak kenapanya jadinya. Kenapa nggak pada pertemuan virtual Zoom ini juga dipertemukan Indra Sapri juga sebagai direktur teknik PSSI dengan Sintayong? Biar clear guys, nggak ada saling-saling mengucapin A, B, C, D, memojokkan salah satu pihak. Nah, di situ yang kita harapkan. Tetapi nggak apa-apa. Dengan adanya pertemuan ini juga bisa mengklarifikasi semua hal-hal yang di luaran sana beramburan statement-statement yang tidak baik guys. Dan terakhir guys, garis bawahin lagi, keempat kali ya garis bawahin, Sintayong masih menjadi pelatih timnas Indonesia, baik itu timnas Indonesia U19, U23 dan timnas senior. Dan jangan katakan Sintayong tidak profesional, jangan katakan Sintayong tidak baik, jangan katakan Sintayong tidak betul, jangan katakan Sintayong abal-abal, bahwa Sintayong pernah menjuarai liga dan pernah menjadi pelatih di Piala Dunia. Dan jikalau sudah mencapai prestasi-prestasi puncak, apakah itu dikatakan tidak profesional? Apakah itu tidak dikatakan baik? Apakah itu tidak dikatakan disiplin? Apakah itu dikatakan abal-abal? Apakah itu dikatakan tidak betul? Nah, oke teman-teman, sampai situ aja videonya. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Video ini sama sekali tidak ada menghujat, mengejek, membuli, dan hanya untuk mengintrospeksikan diri. Nah, kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.